Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi binatang halal dan haram, alangkah terpujinya bila kita awali terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian binatang halal. Apa sih binatang halal itu? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis binatang halal. Di antaranya adalah binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri, maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jenis-jenis binatang yang halal lainnya adalah binatang yang hidup di darat. Binatang yang hidup di darat ini seperti hewan-hewan ternak, misalnya ada sapi, ada kambing, domba, kerbau, kuda, lembu, ataupun ayam. Nah, anak-anak, berikut ini adalah gambar dari contoh binatang halal yang hidup di air. Di sana anak-anak dapat melihat apa saja atau jenis-jenis apa saja hewan yang hidup di air yang boleh dimakan. Di sana ada ikan, kemudian ada udang, dan ada cumi-cumi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Berikut ini, kalau tadi contoh binatang halal yang hidup di air, berikut Ibu beri contoh binatang halal yang hidup di darat yang pastinya di setiap hari sering kalian jumpai. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang memelihara hewan tersebut. Misalnya ada ayam, ada sapi, dan ada kambing. Nah, selanjutnya, hewan yang halal tentu saja harus disembelih dengan cara yang benar juga, terutama hewan halal yang berasal dari darat. Karena bila salah dalam penyembelihannya, maka hewan yang halal bisa berubah hukumnya menjadi haram. Berikut adalah tata cara menyembelih hewan halal ya. Yang pertama, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, diarahkan ke kiblat. Dan yang ketiga, menggunakan pisau yang tajam
dan dilarang menggunakan alat penyembelihan yang terbuat dari kuku, tulang, dan gigi. Kemudian memotong dua urat, yaitu saluran pernapasan dan saluran makanan secara sempurna. Kemudian sebelum dikuliti, pastikan binatang tersebut sudah benar-benar mati. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan apa sih manfaat binatang halal, kenapa kita hanya diperbolehkan mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama adalah memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. Serta yang terakhir tentunya akan mendapatkan rezeki yang barokah, baik dunia juga akhirat. Nah, selanjutnya, bila tadi kita sudah mempelajari binatang halal, maka berikut ini adalah binatang haram ya. Kita mulai dari apa sih pengertian binatang haram itu? Binatang haram yaitu semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah, maka dagingnya haram untuk dikonsumsi. Berikut adalah jenis-jenis binatang haram. Yang pertama adalah haram dikarenakan binatangnya sendiri atau zatnya ya. Seperti yang pertama ada babi, kemudian yang kedua ada anjing, yang ketiga adalah semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya. Seperti harimau, kucing, serigala, beruang, dan lain-lain. Yang keempat, semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya. Seperti burung elang, burung hantu, burung bangkai, kelelawar, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ada binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Di antaranya binatang-binatang tersebut adalah ada ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan semua jenis hewan yang membahayakan. Berikutnya jenis-jenis binatang haram yang kedua adalah binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Di antaranya yang pertama adalah binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, walaupun binatang itu halal ya. Yang kedua adalah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah jalalah. Apa itu jalalah? Yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis seperti bangkai atau kotoran lainnya. Nah, anak-anak, berikut Ibu berikan contoh binatang haram ya.
Kalian bisa lihat di sana dan tentunya mungkin dalam keseharian kalian sering melihat ya. Di sana ada babi, kemudian ada anjing, ada kucing, dan ada kelelawar. Nah, setelah kita mengetahui apa itu binatang haram, maka yang perlu kita lakukan adalah menghindari mengkonsumsi binatang yang haram. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya, kita harus lebih selektif atau memilih terhadap makanan yang akan kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah kita harus waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Kemudian berikutnya mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. Kita bisa melihat di surat kabar, buku, atau mencari informasinya di internet. Kemudian lebih banyak lagi mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindari makanan yang hukumnya haram, entah itu binatang ataupun minuman ya. Dan masih banyak cara yang lainnya, itu tadi Ibu sebutkan adalah cara-cara yang bisa kita lakukan, bagaimana caranya menghindari binatang haram. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang akibat mengkonsumsi binatang haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang suka makan binatang haram ya, antara lain yang pertama akan merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. Kemudian akan dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Selanjutnya, akan mendapat murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal serta doa dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, kenapa kita diharamkan memakan babi? Karena di dalam tubuh babi mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Kemudian yang kedua, kenapa kita diharamkan memakan bangkai? Karena di dalam bangkai mengandung mikroba-mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Selanjutnya, kenapa kita diharamkan mengkonsumsi binatang yang menjijikkan atau kotor? Karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah, demikianlah anak-anak materi tentang binatang halal dan haram. Semoga anak-anakku semua dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.